Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dimanapun, kapanpun. Allah mengetahui apapun yang dilakukan, siapapun, dimanapun juga. Setiap kebaikan sekecil apapun pasti ada balasan yang berlipat-lipat tergantung keikhlasan, dan setiap perbuatan dosa dan maksiat juga pasti ada balasannya. Allah Maha Adil, tidak ada yang dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat tidak bisa lupa kepada Allah. Jadi kalau ada yang orang yang diberi nikmat tidak bisa lupa kepada Allah, atau dengan kata lain terus menerus ingat kepada Allah, inilah manusia terbaik. Sunnah Rasulullah yang paling utama adalah Rasul itu selalu terjaga hatinya, ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau kita ingin tahu kapan kita hidup, pada waktu zikrullah. Kapan kita dianggap seperti mayit, pada waktu tidak ingat kepada. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Fokus pada amalan yang paling baik, paling utama, paling mensucikan, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Makanya siapa santri yang paling baik? Santri yang paling baik adalah santri yang paling banyak zikirnya. Fokus ya, ada yang kesini belajar. Maaf nih jamaah sekalian, walaupun dekat, kalau tidak fokus tidak bisa menghadapnya ke sini. Semua santri maaf. Nah, Bapak Ibu yang baik, mohon maaf ini beberapa hari kemarin tidak bisa live langsung dari Tanah Suci karena jam 5 di Indonesia, jam 1 malam di sana, agak berat siaran jam 1 malam. Apa pelajaran terpenting untuk menjadi seorang muslim dari Rasulullah? Di antaranya Rasulullah bersabda seperti ini: wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dia adalah orang yang tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi siapapun yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kuncinya adalah tawadu, rendah hati. Bentar ya jemaah sekalian, acungkan tangan yang tidak bawa buku.
santri yang bawa buku tidak bawa pulpen, acungkan tangan yang bawa buku dan bawa pulpen. Ya, terima kasih. Ini sekarang ceramah dari pesantren Darut Tauhid di Seruak ya. Rasulullah SAW itu puncaknya kemuliaan, puncaknya martabat seorang manusia, puncaknya kedudukan seorang manusia, tidak ada tandingannya. Dan beliau sangat rendah hati. Lawannya dari tawadu adalah takabur, sombong. Orang yang sombong itu cirinya dua. Dengar baik-baiknya, ciri orang sombong itu dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi siapa saja contoh takabur? Iblis, aba wastakbar. Iblis enggan dan takabur, sombong. Akibatnya Allah mengutuk iblis, padahal iblis sudah duluan kenal kepada Allah, diciptakannya duluan dibanding Nabi Adam, sudah lebih mengenal Allah, lebih dulu mengabdi kepada Allah, tapi ketika diuji dengan adanya Adam, iblis aba wastakbar, enggan, tidak mau mematuhi perintah Allah dan menyombongkan diri. Karena iblis merasa aku lebih baik darinya, ana khairu minhu. Aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Jadi dari ujung keluarlah sombong, takabur. Dari merasa diri lebih. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang tawadu. Kali ini kita tidak membahas ciri orang sombong, ya. Kita bahas ciri orang tawadu. Dalilnya yang tadi saja sudah cukup satu, ya, wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Kalau di Quran di Ibadur Rahman itu surat Al-Furqan ayat 63. Apa saja ciri orang yang tawadu? Orang yang tawadu itu orang yang rendah hati. Kata kunci pertamanya adalah sangat mencintai nasihat. Jadi orang-orang yang rendah hati itu sangat senang kepada kebenaran. Jadi senang belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang sombong tidak menyukai kebenaran. Orang sombong, miskin bisa sombong? Bisa. Orang yang tidak punya apa-apa bisa sombong? Bisa. Cirinya adalah tidak suka kepada kebenaran. Jadi kalau orang sombong tuh tidak mau ke majelis taklim, tidak mau belajar agama, tidak suka kepada Quran, tidak mau baca Quran, itu sombong juga. Ya, tidak mau memahami Quran, tidak mau mengenal Rasulullah. Jadi dia punya idola yang lain. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan kebenaran dia tidak suka. Juga termasuk tidak suka ke ulama, tidak suka ke orang-orang soleh yang ngajak kebenaran, tidak suka. Bahkan ketika dia diberikan saran, tidak suka. Diberikan nasihat, tidak suka. Dikritik, wah musuh. Orang yang sombong kalau dikritik itu marah dia. Bukannya menerima, dia membalas. Begitulah itu sombong. Kalau orang yang tawadu sangat mencintai kebenaran. Sidiqin, orang yang benar. Dia senang sekali lewat siapa saja kalau itu kebenaran dia akan suka. Mungkin dikritik keras, pedas, tapi tahu bahwa ini yang disampaikan kebenaran dia bersyukur.
Makanya ciri khas sekali orang yang rendah hati itu sangat senang cinta kepada kebenaran, nasihat. Dia duduk dimanapun, siapapun yang ngajar, kalau itu benar, itu akan disukai. Walaupun beliau ulama yang sudah tinggi, tapi kalau ulama rendah hati mau dengar dari santrinya, dari muridnya, dari anak, dari siapapun sepanjang itu kebenaran. Ini ciri ya orang yang tawadu itu adalah sangat mencintai kebenaran. Orang sombong tidak suka datang ke majelis ilmu, tidak mau baca agama, baca Quran, tidak suka, tidak suka. Dia hidup dengan kesombongannya, merasa benar. Dua, ciri yang kedua orang tawadu itu adalah dia tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Ini ya, lihat santri. Memang di sini santri lebih muda baru belajar agama. Tapi orang yang tawadu dia akan berusaha mencari 1.001 alasan untuk menghormati yang lebih muda. Apa keutamaan yang lebih muda dari yang tua? Dosanya lebih sedikit. Jadi ini kalau ada kelas 3 SMA, lihat SMP, anak SMP itu dosanya lebih sedikit dari SMA. Insya Allah begitu. Betul? Kelas 1 lebih sedikit dosanya daripada kelas 3. Nah, anak SMP lihat SMA, husnuzonnya ini adalah lebih banyak ibadahnya, sholatnya lebih banyak, ngajinya lebih banyak, berbuat baiknya lebih banyak. Sedangkan satu kebaikan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau lihat orang yang lebih tua, oh ini sholatnya lebih banyak, ini ngajinya, zikirnya lebih banyak, berbakti ke orang tuanya lebih banyak. Selalu cari 1.001 alasan untuk berbaik sangka. Itu enak kan? Enak. Oh iya, ciri orang yang rendah hati itu nyaman hatinya. Enak di sini itu enak ya. Kenapa? Enak hatinya karena dikasih enak oleh Allah. Kenapa nyaman syariatnya? Karena orang yang rendah hati itu tidak menuntut orang lain menghargai dirinya. Yang membuat hidup ini tidak enak adalah ingin dihormati, ingin dihargai orang lain. Orang yang tawadu itu tidak berat, tapi kuncinya ya harus ikhlas. Karena ada orang yang tawadunya acting, artinya dia merendah tapi untuk dipuji orang, untuk oh ya orang ini tawadu, oh orang ini rendah hati, oh orang ini mau bergaul. Nah kalau niatnya adalah untuk dipuji orang, belum tawadu, malah sombong. Jadi orang yang tawadu itu dia nyaman, hatinya tuh nyaman. Akibat hatinya nyaman, maka memancar kenyamanan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Orang sombong itu tidak nyaman hatinya. Karena dia tidak nyaman hatinya, jadi kalau bicara tuh nggak nyaman didengar. Pernah dengar nggak orang yang kalau bicara kita tuh nggak enak dengarnya? Pernah dengar tidak? Yang kalau kita lihat saja orang ini nggak enak. Misalkan si Fulan, siapa saja, yang kalau ketemu nggak enak hati kita tuh. Ketika bicara nggak enak. Ketika lihat wajahnya, nggak enak juga dilihat wajahnya tuh. Karena orang sombong tuh hatinya tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, maka raut mukanya juga tidak nyaman dilihat, tutur katanya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, lihat kelakuannya tidak nyaman untuk disaksikan. Ada tuh yang begitu? Ada. Kenapa? Karena
hatinya orang sombong tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena menuntut diakui, menuntut dihargai, menuntut diperlakukan spesial. Gitu. Jadi kalau ada yang merasa hatinya nggak enak, itu periksa, jangan-jangan sombong. Sombongnya apa diantaranya? Ya diantaranya ingin dihormati orang. Jadi orang tawadu pun nggak capek, dia datang orang nggak ada yang tahu, nggak ada masalah. Dia datang nggak dihargai orang yang nggak ada masalah, anteng saja. Orang mau menghargai, mau tidak menghargai, ya itu urusan orang lain. Tapi urusan orang tawadu, pikirannya cuma satu, bagaimana dia disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri orang yang rendah hati itu nyaman karena tidak menuntut penghargaan orang lain. Hargai saya. Biasanya yang ingin dihargai itu yang tidak ada harganya. Kan coba di toko. Hargai itu. Barang itu belum ada bandrolnya. Orang yang mulia itu menghargai. Orang yang sombong ingin dihargai. Tapi kan boleh sombong kepada yang sombong, ya itu untuk orang yang udah tawadu ya. Kalau kita yang masih sombong pasti sombongnya ya karena memang sombong saja. Lanjut, ciri orang yang rendah hati satu sangat mencintai nasihat kebenaran. Yang kedua tadi apa? Kedua apa? Tidak memandang rendah. Tiga, nyaman karena dia nyaman, tidak 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 menuntut penghargaan. Nah, sebaliknya orang tawadu itu menghargai orang lain itu sama yang tadi itu ya, tidak karena jabatan, pangkat, siapapun dia. Kalau orang menghormatnya ke atasan saja, ke yang bukan atasannya tidak hormat, dia menjilat namanya. Ya, ini enggak enak sekali kata-kata ini. Gini, ini ke atasan hormat keduanya ya Pak, tapi ke bawahannya galak, tegak. Ini namanya menjilat. Rasulullah itu sopan kepada siapapun sahabat. Bahkan tamu yang kurang baik akhlak pun Rasul tetap sopan. Jadi orang-orang yang tawadu asli itu sopannya ke siapapun. Kaya, miskin, pejabat, bukan pejabat, atasan, bawahan. Nah, kalau orang hanya menghormat ke yang lebih tinggi pangkat kedudukannya, tapi ke yang bawah kurang menghormati, itu belum tawadu. Memang maaf ya kata-kata ini nggak enak. Kalau di kantor ke atasannya baik, ke bawahnya galak, ketus, itu namanya menjilat. Nanti ketika atasannya pensiun, dia nggak akan lagi hormat. Jadi hormatnya acting, tidak boleh. Kita kalau mau baik ya baik saja. Ini penting ini dipahami. Selanjutnya, apalagi ciri orang yang tawadu. Orang yang tawadu tidak tertarik berdebat. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Jadi orang yang rendah hati itu kalau jalan dia tidak akan petantang petenteng, dan kalau ada orang yang jahil ini yang bodoh karena tidak bisa mengendalikan nafsu, berkata yang tidak baik, dia tidak akan menjawab dengan perkataan buruk. Jadi kalau ingin lihat orang tawadu sebetulnya bukan sekarang, ini nggak kelihatan ini. Ini kalau lagi di depan begini kita lagi dibagus-bagusin. Nanti ketawaduan kita, ini orang rendah hati tidak lihat ketika ada orang yang berkata jelek kepada dia. Ada yang dia ngomong yang nggak enak lah.
Kalau orang yang tawadu itu tenang, mungkin diam, dan yang lebih bagus berkata aja itu yang bisa mengundang keselamatan, tidak mengundang kemurkaan. Makanya tidak berdebat, tenang saja. Tapi orang yang sombong, wih itu berdebat saja, debat kusir saja. Yang dicarinya kemenangan dan puas kalau dia menang orang lain kalah. Mau apa? Mau apa? Mencari kebenaran tidak usah dengan perbuatan yang menyombongkan diri. Ya, kita ingin kebenaran tidak harus keluar dari kita saja. Ya, kalau ada yang orang yang berkata benar, kita hormati kebenaran itu. Tidak harus keluar dari mulut kita. Kita berusaha benar, berusaha bicara benar. Tapi ternyata ada yang menyampaikan kebenaran itu, Masya Allah, kita hargai, kita hormati. Jadi kalau ada yang suka debat kusir, apalagi yang diperdebatkannya itu hanya nafsu, ya hanya ingin kelihatan saya benar, saya paling tahu, saya paling berpengalaman, tapi bukan untuk kebenarannya, hanya untuk menunjukkan dirinya. Sombong itu nggak boleh, menghindari perdebatan. Nah, ciri lainnya orang yang tawadu, dia selalu bersyukur karena dia tahu semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Jadi orang-orang yang rendah hati itu tahu bahwa nikmat apapun pada dirinya, harta, gelar, pangkat, jabatan, keimanan, bisa ibadah dari Allah. Jadi jatuhnya itu bukan menyombongkan diri, tapi syukur. Kalau ingin tahu siapa di sini orang yang rendah hati, cirinya selalu bersyukur. Dan ciri orang yang kurang tawadu, yaitu ya kurang bersyukur. Ciri lain orang yang tawadu tidak suka menonjol-nonjolkan diri. Jadi dia tidak penting lah. Memang siapa yang mau bertanya ngacung itu bukan menonjolkan diri, ya. Kalau dia ingin tahu ya ngacung. Tapi ada yang ngacung terus, ya. Niatnya adalah ingin tampil. Ini nggak usah. Kita lakukan saja yang terbaik. Tidak perlu kita ingin kelihatan hebat. Tidak perlu. Mau apa ingin kelihatan hebat, kan? Yang perlu itu tiap yang kita lakukan jadi amal soleh. Keperluan kita itu kita tiap melakukan sesuatu jadi amal soleh. Jangan sampai jangan sampai kita salah niat. Perlukah kita jadi orang terkenal? Tidak perlu. Yang perlu jadi orang ikhlas, hatinya bersih, dan sibuk menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Barulah termasuk orang yang tawadu. Mau apa terkenal? Ingin terkenal, tapi tidak ditakdirkan terkenal, tidak akan terkenal. Tidak bisa. Yang menakdirkan orang terkenal atau tidak itu adalah Allah. Banyak orang ingin terkenal, tapi oleh Allah tidak dibuat terkenal, tidak terkenal. Ada orang yang ingin terkenal dan ditakdirkan terkenal. Itu cobaan berat. Ada orang yang tidak ingin terkenal, tapi jadi terkenal. Terserah Allah. Ini ujian. Bagi kita tidak penting terkenal itu ya. Yang paling penting khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia paling banyak manfaatnya. Jadi tidak usah sibuk ingin paling hebat, yang diakui sebagai orang baik. Tidak perlu. Yang perlu adalah tiap waktu benar-benar jadi amal soleh. Hati makin bersih,
amal makin menimpa. Kenapa? Cuman ini yang penting bagi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Ini fokus kita. Tiap waktu hati kita makin bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub, dari riya, takabur, dengki, dari penyakit hati. Dan tiap waktu sekecil apapun yang kita lakukan jadi amal soleh. Nah itu aja hidup ini. Selebihnya Allah yang mengatur. Kalau memang kita bagusnya terkenal dan Allah akan membuat kita terkenal tanpa ribet, tapi kita menyikapi terkenalnya dengan baik. Jadi contoh kebaikan. Rasulullah terkenal tidak? Abu Bakar As-Siddiq terkenal tidak? Terkenal. Banyak sahabat yang terkenal, tapi banyak juga sahabat yang sangat dicintai Allah tidak terkenal. Tidak apa-apa. Allah yang membuat orang terkenal ya. Jadi kita tidak usah sibuk ingin menonjolkan diri. Kalau mau begini deh, orang yang bersih hatinya, nih kalau mau terkenal ini, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, oh ibu fulan, aku mencintai fulan. Jadi kalau ada hamba Allah dicintai Allah nih, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril mencintai hamba Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada semua penghuni langit, Allah mencintai orang. Maka semua penghuni langit tahu ini kekasih Allah. Maka cintailah ya, semua penghuni langit mencintainya. Walaupun mungkin tidak dikenal oleh manusia. Karena yang membolak-balik hati dan yang membuat makhluk jadi suka adalah Allah. Kalau diturunkanlah ke bumi, maka nanti orang yang dicintai Allah, waliullah, kekasih Allah, nanti makhluk-makhluk mencintainya. Allah yang menentukan. Termasuk binatang, kuman, semua virus, singa, semua makhluk-makhluk itu kan bertasbih. Tahu, oh ini kekasih Allah. Nah orang seperti ini penyebabnya bukan karena pengen terkenal, tapi ingin dicintai. Oh, ngerti? Jadi kalau adik-adik ini punya cita-cita, udahlah ingin jadi hamba kesayangan Allah, udah cukup. Orang mau senang ke kita, mau tidak senang, itu urusan beliau. Ya, tidak usah jaim, tidak usah acting agar orang-orang suka ke kita. Tidak perlu. Yang mentakdirkan orang suka ke kita itu adalah Allah. Yang penting dua hal tadi. Apa? Hatinya dan amal. Karena Allah itu melihat hati dan amal. Kita cuek, bukan. Orang yang sibuk membersihkan hati dan sibuk beramal soleh dengan ikhlas, sama soleh itu ikhlas ya, itu pasti standar akhlaknya itu bagus dibanding dengan orang yang ingin dipuji orang. Ini orang berbuat baik, ingin dipuji orang. Ini orang berbuat baik, ingin dipuji Allah. Mana kira-kira yang lebih baik perbuatannya? Yang dipuji Allah. Orang kalau ingin dipuji orang banyak gelisahnya, banyak tegangnya, banyak kecewanya, banyak sakit hatinya, banyak marahnya. Kenapa? Karena enggak itu. Tapi orang-orang yang berbuat baik, ingin dipuji Allah, anteng. Tidak ada tegang-tegangnya. Karena dia tidak ribet dengan menunggu balasan penghargaan orang lain. Nah, begitu. Ada pertanyaan, silakan.
Kita lihat sekarang apalagi apalagi ciri orang yang tabadul lainnya adalah suka mengutamakan orang lain. Ciri orang yang rendah hati itu mau naik angkot ada yang lebih tua silahkan. Ada yang pernah dengar perumpamaan ini belum? Coba di kereta api, ada yang naik kereta api, udah duduk, terus ada dua yang berdiri, satu kakek-kakek di sini lagi berdiri dekat yang satu lagi ibu-ibu hamil di dekat pintu. Mau gimana coba Dede? Mana yang didahulukan? Ade duduk di kursi kereta api. Nah, di sebelah Ade itu ada kakek-kakek megang ke atas berdiri. Nah, di pintu ada ibu hamil. Mana yang mau gimana? Mau berdiri atau tetap duduk? Berdiri. Mana yang dipersilahkan? Kakek-kakek atau ibu hamil? Kakek-kakek dong. Karena ibu hamil itu ada di dekat pintu mau turun. Jelas. Ini menjebakan. Tentu kalau ibu-ibunya dekat ya, kalau ibu di dekat pintu itu mau turun kasihan kalau disuruh duduk lagi ya. Santri mah ketakutan nih ketawa aja mending malu-malu. Ini teh lucu tahu tapi ya memang telat telat apa-apa. Tapi ingat, tapi nggak penting, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting kita sering mendahulukan orang dalam dalam antrian makanan misalkan ada orang yang lebih lapar kasihkan makanan kita ya jangan mendahulukan diri mengorbankan orang lain. Ada pertanyaan silakan. Pip, ada pertanyaan tidak Pip? Izin A dari Instagram ada yang bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya sedang sakit parah, sering marah-marah. Kalau ingin sesuatu, susah tenang. Apakah saya jauh dari orang tawa doa? Iya, kalau orang mudah sekali marah, kemudian dikit-dikit marah, dan marah-marahnya juga lama, susah memaafkan, ini orang sombong. Sombong tidak akan bahagia. Orang sombong itu hidupnya tidak tenang, tidak bahagia. Orang sombong itu tidak menikmati hidup ini, tidak bisa. Nikmatnya hidup ini orang yang rendah. Karena orang yang sombong itu akan menuntut terus orang lain menghargai dirinya, mengakui dirinya. Akan menuntut terus orang lain menghormati dirinya. Dan ini capek, capek. Kita berharap dari makhluk itu penderitaan. Banyak jengkelnya. Kalau ada yang tidak cocok, marah, marah. Aduh, itu capek sekali hidup seperti itu. Dan tentu saja tidak disukai Allah, tidak disukai orang lain, pahalanya habis dipakai membayar orang-orang yang disakiti. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang dimarahin akan dipikul. Namanya muflis bangkrut. Oh, orang yang suka marah itu kasihan betul, tidak ada bahagianya. Dan wajahnya juga nggak enak, kemerungsung. Ya, nggak enak wajahnya tuh nggak enak. Ya, memang karena wajah itu ikut suasana hati. Orang sombong susah senyum, senyumnya juga kepaksa dan hangsel. Ya, hangsel itu nggak enak tuh. Ya, ada lagi Pit, harus Enggak, masih. dilatih ini. Apalagi yang suka berdebat, dikit-dikit diperdebatkan, dikit-dikit berdebat usir. Hidup seperti ini mau apa? Tidak, bukan sepenuhnya tidak boleh debat ya. Ada yang memang solusi terbaiknya debat,
untuk mencari kebenaran. Ini Ali yang ada seorang dakwah di jalanan di luar negeri ya, videonya ada. Aduh, itu lawan bicaranya tuh nggak enak sekali. Tapi beliau itu tenang, senyum, ramah, sopan. Sampai akhirnya yang berdebat itu yang tadinya keras dan kasar turun nada suaranya tuh jadi pelan. Akhirnya tidak selesai perdebatannya karena dia merasa menang. Tapi besoknya datang itu yang loh, Bapak yang kemana ya? Saya mau minta maaf atas kata-kata saya kemarin. Saya pikirkan perkataan saudara benar, walaupun saya belum bisa menerima sepenuhnya, tapi saya merasa kemarin saya tidak bagus kata-katanya. Luar biasanya kesabaran, ketawaduan. Orang-orang yang tawadu karena Allah itu tidak suka berdebat, kusir, ya berbantah-bantahan. Tenang saja. Ya, lanjut. Ada lagi? Baik, ini masih ada dari Instagram. Ini saya mau tanya. Saya habis dimarahin Pak Kiai saya di majelis. Katanya saya takabur. Terus saya sadar itu kebenaran. Tapi hati rada sakit, kayak ngambek sedikit, kayak ngambek, nggak mau datang lagi ke majelis Berarti saya Nah, dia disebut wah kamu sombong tuh sakit. Berarti sombong betulan. Terus tidak mau lagi datang asli itu berarti sombongnya. Ya, udah ditolong oleh Allah, dikasih tahu penyakit hati, tapi dia terima. Ini rada-rada seperti itu tuh yang menolak Nabi Adam tadi, ya kan? Dia tidak suka kepada Nabi Adam dan akhirnya memilih memusuhi Nabi Adam. Hati-hati kalau sifat seperti ini, orang sombong itu memang tidak suka kepada kebenaran. Padahal kita selalu doa ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan kenapa ketika Allah memberikan petunjuk kita jadi marah? Aneh. Kita ingin ditunjuki, tapi ketika ditunjuki malah marah. Nauzubillah. Ayo Bapak, ya. Ada lagi yang lain? Mim, Happy? iya masih ada. AA, gimana cara menasihati orang yang sombong tapi nggak bikin dia emosi? Bagaimana menasehati orang yang sombong? Nah, masalahnya orang sombong itu tidak suka nasihat. Ini orang sombong itu kalau dinasehati tidak mau karena dia tidak suka. Caranya diantaranya nasihat terbaik kepada orang yang sombong adalah nasihatnya dalam bentuk keteladanan diri kita. Karena orang yang sombong juga sebetulnya hatinya senang kepada orang baik. Nah, jangan sampai kita memberi nasihat, tapi perilaku kita tidak jadi nasihat. Sebaik-baik nasihat itu adalah keteladanan, perkataan, perbuatan, dan hatinya sama. Kalau kita ketemu orang sombong, kitanya tenang. Itu seperti tadi itu ya. Wah, saudara sombong, misalkan disebut begitu, dia tambah marah. Tapi orang yang Islam Ustadz tersebut tenang, jernih, menyimak, tidak ada nada yang keras, tidak ada kata-kata kasar, memberikan contoh bagaimana sikap mulia. Syariatnya seperti itu, hakikatnya Allah menyintai orang yang akhlakul karimah dan hadiahnya di antaranya orang yang sombong itu dibalikan hatinya. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Makanya nggak usah pakai kasar, bengis, kata-kata yang tidak baik, sikap yang tidak disukai Allah. Nggak akan bisa mengubah. Yang mengubah itu adalah Allah. Dan kalau kita dipilih jadi jalan, orang bisa berubah, itu rezeki besar. Ya, caranya kita harus tawadu.
Nah, ini harus latihan terus. Ada lagi sedikit lagi, Pip. Sampai 45 aja ya. Iya baik A. Izin A, beda topik. Ya, Sudah mau resign dari pekerjaan, namun orang tua masih melarang A. Mohon petunjuknya agar tidak menyakiti hati orang tua. mau resign dari pekerjaan, Iya, tapi orang tua masih melarang A. orang tua, nah pekerjaannya apa dulu ini? Kalau pekerjaannya pekerjaan yang tidak dosa, yang benar-benar disukai Allah, terus kita mau keluar dan orang tua melarang, berarti bagian dari pertolongan Allah. Tapi kalau pekerjaannya pekerjaan dosa yang haram, kita udah tahu ilmunya, ini tidak boleh dan takut, lalu orang tua melarang, nah ini perlu dua hal. Satu, minta tolong ke Allah untuk melembutkan hati orang tua. Yang kedua, bicara baik-baik ke orang tua, menjelaskan dengan cara yang bijaksana. Ya, pasangan ini tidak boleh lepas nih doa dan ikhtiar ini. Jangan hanya bicara tanpa doa, jangan hanya doa saja tanpa bicara karena dalilnya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah dengan yang manfaat dan mintalah tolong kepada Allah. Bicara baik-baik dengan ramah sopan. Wah, tapi saya sudah bicara, orang tua tetap tidak setuju. Jangan kecil hati. Sholat lagi, tobat, minta ampun. Jangan-jangan waktu bicaranya ada nafsu, waktu bicaranya agak sombong. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ikhtiar seperti Siti Hajar, sofa, marwah. Padahal Siti Hajar yakin Allah akan menjamin, tapi tetap ikhtiar, lari, turun, naik bukit, jalan. Hasilnya dikabulkan. Sesudah 7 putaran, 7 naik turun gunung dan Ismail mata air zam-zamnya di kaki Ismail, bukan di sofa, bukan di marwah. Gitu, Pip. Terakhir, Pip. Iya baik A. Ini ya, tadi ada lanjutannya kerja di bank A. Jadi pengen resign katanya. Ya, kalau sudah merasa tidak nyaman dan dengan ilmu, wah ini pekerjaan, saya ragu nih. Kalau ragu, tinggalkan. Loh, kenapa ibu masih belum menyetujui? Karena belum paham. Kalau sudah paham, ini berbahaya, misal keyakinannya seperti itu, maka agar orang bisa mengambil keputusan dengan baik, harus paham ilmunya. Jadi jangan perkara setuju tidak setujunya, tapi perkara paham atau belum. Kalau paham akan sepemahaman akan mudah.